Baik, kita akan fokuskan pada pembahasan ini melalui sandaran kitab Sahih Al-Bukhari. Saya memilih kitab Sahih Al-Bukhari sebagai sandaran bahasan kita, bukan hanya menunjuk pada referensi dalil-dalil yang bersumber pada Nabi SAW, tapi juga Al-Bukhari ini termasuk di antara imam yang memberikan satu kategorisasi pembahasan berdasarkan tema-tema. Nah, di antara tema yang paling spesifik membahas dan mengumpulkan terkait dengan puasa, ini kurang lebih di antaranya ada di Sahih Al-Bukhari. Pernah saya sampaikan, Imam Al-Bukhari ini menyusun hadis-hadis Nabi bukan sekedar menjadikannya kitab hadis, tidak. Ya, bukan diinginkan Anda menemukan hadis, baca, paham artinya, selesai. Ya, beliau sosok yang sangat jenius. Jadi oleh beliau rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu, hadis-hadis Nabi ini setelah dikumpulkan, diteliti transmisi periwayatnya, susunan orang-orang yang meriwayatkan. Ini dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menerima riwayat itu, misalnya saya ambil contoh begini. Pernah dengar kan bau mulutnya orang puasa itu lebih mewangi, harum di sisi Allah ya dibandingkan dengan minyak kasturi. Pernah dengar enggak? Itu kan la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski, gitu kan? Baik, sebelum masuk ke tafsir, tahu dari mana itu kalimat Nabi? Maka beliau diurut dulu ya, diurutkan. Oh, saya menerima ini dari Abdullah bin Maslamah. Sezaman dengan beliau ditemukan nih, Abdullah bin Maslamah menerima dari siapa? Dari Malik. Malik menerima dari siapa? Abi Zanad. Abi Zanad menerima dari siapa? A'raj. A'raj menerima dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka sampai ke sahabat Abu Hurairah, tersambunglah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua hadis itu seperti itu, Bu, Pak. Jadi bukan tiba-tiba misalnya mimpi ketemu Nabi nulis hadis, tidak begitu. Ini ada standarnya. Dan ini yang menjadikan kitab ini termasuk kitab terkuat dalam referensi hadis dari segi validitasnya. Divalidasi oleh ulama, dan karakter yang meriwayatkannya itu dicek dulu. Kalau ada orang bermasalah, walaupun membawa disebutnya hadis, itu nggak diambil hadisnya. Makanya disebut kitab hadis yang paling terpenuhi syarat-syarat hadis yang baik di dalamnya. Kan 5 itu. Mattasala isnaduhu binaqlil 'adlid dhabiti 'anil 'adlid dhabiti min ghairi syudzudin wala 'illatin qadihah. Paham? Tidak. Ya, tersambung sanadnya dari orang-orang yang kredibel, hafalannya kuat, tidak punya cacat dan tidak punya problem sosial.